Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Hadratal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, pengurus Majelis Ta'lim XL yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan, para pegawai dan seluruh jamaah Majelis Ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah pula kami menjadikan kamu umat Islam adalah umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas perbuatan kamu semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini sangat jelas bahwa sebagai umat Islam adalah umat yang moderat. Moderat di sini artinya umat yang bisa menjadi pertengahan. Tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri. Tidak terlalu bebas, tapi juga tidak terlalu kaku. Itu namanya moderat. Moderasi dalam Islam itu dalam semua aspek. Baik aspek yang bersifat teologi, akidah, baik itu akidah, baik ibadah, baik itu muamalah, hubungan sosial antara manusia, itu semuanya harus moderat. Karena memang kita diperintahkan menjadi umat pertengahan, artinya umat yang moderat. Kenapa penting moderasi ini? Karena banyak di antara kita mungkin baru mengenal Islam seperti orang yang mengenal orang buta yang mencoba mengenali gajah. Ketika orang buta memegang belalai gajah, dia mengatakan, oh gajah itu panjang. Ketika orang buta itu memegang tubuh gajah, dia mengatakan, oh gajah itu bulat. Sehingga Islam ini menjadi tidak sempurna karena perspektifnya tidak dilihat secara benar. Ini penting kami sampaikan, untuk apa? Agar kita benar-benar menjadi umat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi umat pertengahan, wasato, moderat. Dalam hal akidah misalnya, akidah Islam kita dikenalkan dengan konsep bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Di mana moderasi Islam di dalam akidah? Bapak coba lihat agama yang lain menganggap bahwa Tuhan mereka banyak. Tuhan yang lain ada yang menganggap Tuhan mereka ada beberapa. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya. Kemudian ada juga pemahaman yang tidak sama sekali mengenal agama. Disebut dengan ateisme. Sama sekali nggak percaya dengan konsep adanya Tuhan. Disinilah muncul Islam. Islam itu moderat. Moderatnya di mana? Percaya adanya Tuhan, tapi tidak seperti mempercayai banyak Tuhan.
bukan juga yang mempercayai tidak ada Tuhan. Maka berada di tengah-tengah itulah Islam, yaitu mempercayai konsep qul huwallahu ahad. Karena Al-Quran memberikan sebuah gambaran bagaimana kalau alam semesta ini kira-kira dimiliki oleh dua Tuhan. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sekiranya alam semesta ini dikelola oleh dua Tuhan selain Allah, ada Tuhan lain selain Allah, maka sungguh akan kacau jadinya. Jangankan alam, perusahaan aja kalau pimpinannya beda arah, perusahaan pimpinannya dua, satu pengen ke selatan, satu pengen ke utara, nggak ketemu Pak. Bagaimana dengan Tuhan, dengan Allah yang mengatur seluruh alam ini, ketika ada lebih dari satu, pasti akan hancur, berantakan. Inilah moderasi di dalam akidah. Ya. Kemudian moderasi di dalam ibadah. Kita tahu bahwa ibadah dalam Islam ini tidak asal kita melakukan tanpa ada petunjuk, tanpa ada contoh. Jadi nggak boleh kita ibadah itu tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tidak ada contoh dari sahabat, tidak ada contoh dari para tabi'in, dari ulama. Ya. Misalkan kita membuat-buat sendiri ibadah itu. Ya. Oleh karena itu moderasi dalam ibadah, contohnya adalah zaman dulu, Bapak Ibu sekalian, zaman jahiliyah. Itu sudah ada pernikahan, Jadi pernikahan itu sudah ada sebelum Islam hadir, Islam datang. Tapi modelnya macam-macam. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, disebutkan bahwa pernikahan zaman jahiliyah itu unik. Bagaimana uniknya? Modelnya macam-macam. Ada seorang perempuan. Orang perempuan ini ingin memiliki suami dan ingin memiliki anak. Caranya bagaimana? Dia memasang bendera di depan rumah. Ini zaman jahiliyah. Memasang bendera di depan rumahnya, siapapun laki-laki boleh masuk dan melakukan hubungan. Siapapun. Ya. Itu nikah zaman apa tadi? Jahiliyah. Ketika seorang wanita itu hamil dan tidak tahu siapa nih bapaknya. Kalau zaman dulu belum ada tes DNA, Pak. Bagaimana caranya membuktikan? Maka diundanglah orang yang ahli dalam hal kemiripan. Ini anak ini kira-kira miripnya siapa? Belum ada tes DNA. Akhirnya diundang orang ini, anak itu lahir, kemudian dicari siapa bapaknya yang kira-kira mirip. Betapa wanita zaman itu menjadi komoditas. Tidak ada harga sama sekali. Dilecehkan. Bapak jangan bayangkan, loh Islam itu diskriminatif Ustadz. Nikah laki-laki boleh nikah 4. Jangan begitu. Zaman dulu pernikahan itu tidak diatur jumlahnya sebelum Islam datang. Pernikahan sebelum Islam datang tidak diatur jumlahnya. Boleh berapa aja. Mau ceraikan boleh silahkan. Itu justru lebih merusak tatanan keluarga. Akhirnya Islam datang dengan konsep bahwa dengan pernikahan yang kita kenal hari ini ada akad, ada suami, ada istri yang jelas. Sehingga nasab anak itu jelas. Siapa bapaknya, siapa ibunya. Kalau zaman dulu gak jelas. Jadi pembatasan 4 itu kan dibatasi justru. Kalau zaman dulu tanpa batas. Pernikahan zaman dulu tanpa batas. Justru Islam datang itu membatasi itu. Disinilah letak modernisasi, ya. Letak wasatiyatul Islam. Moderasi Islam itu di situ. Itu dalam hal apa? Pernikahan. Kemudian ada juga dalam hal seorang wanita yang haid.
Zaman jahiliyah atau zaman sebelum Islam datang di bawah Nabi, wanita haid itu bagi orang Yahudi zaman itu dilarang masuk ke dalam rumah sama sekali. Seorang laki-laki suaminya tidak mau menemui istrinya yang haid. Bertemu aja nggak mau, dikucilkan. Itu zaman sebelum Islam. Dalam pemahaman Nasara, ya, sebelum Islam ini, wanita yang haid itu masih boleh digauli. Maka datanglah Islam dengan konsep moderasi bahwa bagaimana seorang wanita yang haid itu tetap menjadi wanita yang setiap hari digauli, artinya masih bermuamalah tapi tidak boleh berhubungan badan. Itu batasannya. Jadi Islam ini menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Tidak lebih condong ke kanan atau ke kiri. Itu wanita yang haid tadi. Kemudian dari soal ibadah. Ada dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa ada 3 seorang laki-laki datang ke rumah istri Rasulullah SAW. Ja'a thalathu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 laki-laki datang ke rumah istri Rasulullah. Kemudian 3 orang ini bertanya, kaifa kana ibadatun Nabi? Bagaimanakah ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemudian istri Nabi menjawab, ibadahnya begini. Karena 3 orang laki-laki ini memiliki ghirah, ya, bahasanya memiliki semangat beragamanya itu menggebu-gebu. Wah, kalau Nabi saja ibadahnya begitu, dia membawa persepsinya begini, Nabi itu diampuni semua dosa-dosanya, dijamin masuk surga. Ibadahnya aja begitu, berarti saya harus lebih dari Nabi. Wah, itu persepsi orang yang sedang semangat-semangatnya dalam beragama. Kata orang pertama mengatakan, saya akan sholat malam tidak tidur setiap hari. Setiap malam bangun sholat enggak tidur sepanjang malam untuk menyaingi ibadah Nabi. Ya, ini bayangkan, ini persepsi, ya, nanti diluruskan oleh Nabi. Seakan-akan baik ini. Yang kedua orang kedua mengatakan saya akan puasa setiap hari. Tidak buka. Dia puasa pagi malam puasa terus. Kemudian yang ketiga, saya tidak akan menikah dengan perempuan. Saya akan tetap, ya, bahasanya jomblo, tidak menikah sama sekali. Bayangkan, ini persepsi mereka ketika memiliki pemahaman bahwa Nabi saja yang diampuni dosa-dosanya, dijamin masuk surga, masih ibadahnya luar biasa, maka saya harus lebih hebat dari Nabi. Saat itu Nabi datang dan mendengar ucapan 3 orang itu dari dalam, Nabi kemudian menemui mereka. Aqultum kadza wa kadza, apakah kalian tadi yang mengucapkan ini, yang mengatakan ini, benar ya Rasul? Kata Nabi langsung, kalau bahasa anak sekarang tuh diulti, diulti ucapan mereka tuh. Saya aja ini orang yang paling takut dengan Allah, yang paling bertakwa dengan Allah, saya enggak segitunya loh dalam ibadah. Innila akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Saya ini adalah orang yang paling takut dengan Allah, paling bertakwa kepada Allah. Tapi enggak gitu-gitu amat dalam ibadah itu. Kata Nabi, fa inni usolli laila wa arqudu. Saya salat malam, tapi saya juga tidur. Ya. Wa inni asumu wa uftir. Saya puasa, tapi saya juga buka. Wa inni atazawwajun nisa, saya juga menikah dengan perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka bukan golonganku.
Apa yang kita bisa ambil dari kisah riwayat hadis ini, bahwa terlalu bersemangat akhirnya menyimpulkan secara sendiri persepsi beragama itu akan menghancurkan. Bentar, saya izin minum. Jadi agama itu bukan dibangun berdasarkan apa tadi? Persepsi. Saya suka, saya tidak suka. Saya nyaman, saya enggak nyaman. Enggak bisa begitu. Agama itu dibangun atas dasar dalil, riwayat, ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah. Kata Nabi, syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Saya tidak pernah ketika turun ayat Al-Quran itu rambut saya beruban, kecuali ayat ini. Itu dalam surah Hud. Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Rambut saya beruban sebab turunnya surah ini. Satu ayat, Pak. Apa itu suratnya? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang taubat bersamamu dan jangan melampaui batas. Ayat tentang perintah untuk istiqomah adalah ayat yang berat bagi Nabi. Maka yang berat bagi kita itu istiqomah sebetulnya. Kalau cuma semangat di awal kemudian kita habis itu selesai, itu biasa. Di awal-awal ya, mungkin majelis taklim ini sudah berapa tahun? Sudah lama ya. Ya alhamdulillah masih istiqomah ini. Mungkin di awal-awal penuh sampai sana, ya. Tapi itulah nilai dari istiqomah itu memang berat. Maka Nabi pun ketika turun ayat istiqomah, rambutnya beruban. Ya jangan dibayangkan ubannya full, ada beberapa helai rambut. Dalam riwayat itu ada 9 helai rambutnya yang beruban. Karena apa? Karena berat ayat ini. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Kemudian Allah berikan caranya biar istiqomah itu bisa long last, bisa lama. Caranya yang pertama adalah wa man taba ma'aka. Ajak orang-orang yang ikut taubat. Kita kalau mau istiqomah, carilah teman-teman circle yang sama sefrekuensi. Alhamdulillah di kantor ini banyak yang sefrekuensi. Adakan majelis ta'lim ba'da zuhur yang harusnya untuk istirahat, untuk makan siang, masih menyempatkan untuk mendengarkan makanan rohani. Artinya banyak sefrekuensi. Wa man taba ma'aka. Nabi dalam berdakwah, dalam menyebarkan Islam tidak sendirian, mengajak sahabat-sahabat. Karena apa? Karena kalau kita sendirian, kita putus asa, enggak ada yang menegur. Enggak ada yang mengingatkan. Kalau lagi lemah enggak ada yang menguatkan. Itulah fungsi dari sahabat yang sefrekuensi tadi ya. Semangatnya sama. Tapi yang kedua tipsnya adalah wala tatghaw. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas dalam beragama. Semangat ya boleh, tapi jangan terlalu. Seperti cerita 3 orang tadi yang ingin ya beragama sesuai dengan persepsi pemahaman dia. Enggak mau tidur, sholat malam sampai enggak tidur, puasa sampai enggak buka, kemudian tidak menikah. Ya biasa-biasa saja dalam beragama itu. Makanya kajian ini sampai jam berapa? Jam 1. Ya. Enggak bisa sampai jam 1:30 nanti enggak ada istirahat, enggak ada makan. Oleh karena itu ini yang kedua ya, bagaimana dalam ibadah, dalam muamalah, bagaimana Islam itu mengatur bahwa Islam itu moderat, moderasi dalam Islam itu dalam hal muamalah. Sebagai contoh, kalau kita bicara tentang
peperangan ya, atau kital. Ini agak berat memang. Hari ini ya, tatanan global mungkin sedang ramai dengan peperangan Iran dengan Israel. Bagaimana Islam memandang perang itu? Dalam zaman Nabi itu jihad. Jihad itu disyariatkan ketika Nabi sudah berada di Madinah. Ketika Nabi di Mekah, selama berapa tahun di Mekah Nabi? 13 tahun. Itu tidak ada perintah untuk jihad, tapi bersabar. Padahal saat itu Nabi luar biasa menerima tekanan yang dahsyat. Para sahabat menerima tekanan yang dahsyat. Bukan berarti mereka enggak mau. Mereka mau berperang, apalagi Umar, seorang yang luar biasa. Kapan perintah perang? Udah nunggu-nunggu Umar itu, karena enggak tahan lagi. Enggak tahan dengan cacian, dengan diskriminasi yang diberikan oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Nabi bersabar, menunggu perintah dari Allah, dan baru turun ayat tentang berjihad itu tahun kedua Hijriyah. Bayangkan selama 15 tahun baru turun ayat jihad. Saat itu Nabi sudah usianya berapa tahun berarti? 40 tambah 15, 55 tahun. 55 tahun baru turun ayat berjihad, perang. Berarti umur Nabi 55 masih sehat. Nah, kita nggak tahu dah 55 masih sehat nggak? Suruh lari aja berat gitu. Oleh karena itu perang ini sebelum Islam, apakah tidak ada perang? Ada perang. Sebelum Islam datang, ada nggak perang? Ada. Bahkan Nabi itu mendamaikan dua kabilah besar di Madinah itu perang sepanjang hidup, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Itu dua suku besar di Madinah. Sudah bertahun-tahun berturun-temurun mereka itu selalu perang. Tapi perangnya karena kesukuan. Menganggap suku satu lebih hebat, lebih tinggi daripada suku satunya. Jadi perang itu sudah ada sebelum Islam. Bagaimana konsep moderasi Islam di dalam hal konteks perang itu? Zaman Nabi, perang itu diizinkan ketika Islam itu terdesak. Islam sudah diancam, berada di dalam ancaman orang kafir Quraisy, baru dikeluarkan perintah itu perang. Jadi tidak ada, bukan berarti yang perang itu anti dengan kedamaian. Coba Bapak bayangkan, kalau dunia ini ya, dunia ini sebuah negara tidak punya alat-alat untuk mempertahankan negaranya, kira-kira masih bertahan tidak? Enggak mungkin. Iran itu luar biasa, dia sudah diembargo, mendapatkan ya hukuman dari Amerika itu sudah 30-40 tahun diembargo, tapi masih berani melawan Israel itu. Nah, disinilah kita memandang bahwa Islam ini bagaimana memandang itu sesuai dengan porsinya tadi ya. Moderat tadi. Kalau Bapak Ibu mungkin banyak diserang oleh orang-orang yang benci Islam misalkan. Di Islam itu ada hukuman kisos. Hukuman kisos itu apa? Bunuh dibalas dengan bunuh. Itu kisos. Kejam sekali Islam itu. Ya, Bapak-bapak bisa bayangkan, zaman sebelum Islam itu tidak ada yang mengatur hukuman. Yang berhak mengatur hukuman hanya penguasa. Penguasa pingin ini dibunuh, dibunuh. Punya salah atau tidak, terserah penguasa. Ya, zaman sebelum Nabi Muhammad, sebelum Islam datang. Islam datang mengatur itu. Bagaimana orang yang membunuh nyawa dengan sengaja, maka dia harus dibunuh. Bapak Ibu bayangkan, ketika ada orang membunuh, kemudian hukumannya juga dibunuh, bikin orang itu jera atau ngulangi lagi? Pasti jera. Jadi jangan dipandang Islam itu wah galak, ekstrim. Dalam Islam ada hukuman namanya qat'ul yad, memotong tangan bagi siapa? Bagi pencuri. Orang yang mencuri, orang yang korupsi itu dipotong tangannya dalam Islam.
Wah, ekstrim sekali. Tapi jangan bayangkan itu, potong tangan itu akan menjadi efek jera untuk siapa? Untuk orang-orang berikutnya. Kemudian di dalam Al-Quran disebutkan bahwa walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Sungguh di dalam kisos, hukuman mati bagi orang yang membunuh dengan sengaja itu ada kehidupan bagi orang-orang yang berfikir. Ayat ini luar biasa. Dalam hukuman kisos itu ada kehidupan, hayat, ada kehidupan. Apa maknanya? Bahwa ketika menghukum orang tadi yang membunuh orang dengan sengaja, menumpahkan, ya, menghilangkan nyawa dengan sengaja, kemudian dihukum orang itu menjamin kehidupan orang banyak. Hayah, kehidupan orang banyak akan lega, akan nyaman. Pasti orang akan berpikir ketika mau membunuh orang. Inilah konsep Islam bagaimana di dalam moderasi beragama itu. Dalam hal harta misalkan, harta ini sebelum Islam datang, siapa yang menguasai harta? Dia yang kuat. Yang kuat dia yang berkuasa. Mau yang mencari harta orang siapa, kalau dia kuat, dia bisa mengambil harta orang itu sesuka hati. Dirampas. Maka penguasa-penguasa zaman dulu merampas harta itu dengan tangan besi. Tak ada aturan. Maka Islam datang dengan membawa konsep bagaimana harta itu yang milik yang memiliki, tetapi ada konsep di situ, ada zakat. Bayangkan kalau harta itu kemudian hanya dimiliki orang-orang tertentu, orang-orang yang miskin mereka tidak mendapatkan, maka disitulah ada konsep zakat. Ada konsep namanya sodakoh. Kalau sodakoh itu sunnah, tapi zakat itu wajib. Tidak hanya zakat dari sisi harta. Bapak Ibu bayangkan di Islam itu ada zakat, namanya zakat pertanian. Itu diatur luar biasa oleh Islam. Zakat pertanian itu, kalau sawahnya itu hasil pengairannya itu alami, tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya berapa persen? 10%. Itu kalau pengairannya alami, tidak menggunakan tambahan biaya. Tapi kalau sawahnya menggunakan perairan beli, mengeluarkan biaya lagi, maka zakatnya 5%. Sampai segitunya dipikirkan. Jadi dibedakan antara sawah yang menghasilkan sebab air gratis atau dengan air pengairan yang berbayar. Itu mengeluarkan zakatnya berbeda. Nah, kemudian juga bagaimana ya konsep di dalam keamanan, ya, keamanan, keadilan, ya. Keadilan ini keadilan berbentuk dari sisi sosial, dari harta tadi. Kalau dalam Islam itu Pak, ada namanya ghanimah. Kalau orang perang zaman dulu ya, perang kemudian menang, maka yang menang ini berhak mengambil seluruh harta yang kalah. Tapi dibaginya kepada orang yang ikut perang saja, harta itu ghanimah. Jadi kalau yang ikut perang 1000, yang dapat ya hanya 1000, yang lain gak dapat. Tapi ada juga selain ghanimah namanya harta itu fai. Apa itu fai? Fai itu harta yang ditinggalkan oleh musuh perang, tapi dia tidak tanpa perlawanan, tidak jadi perang. Jadi tidak jadi perang, harta itu ditinggalkan. Harta itu menjadi hak milik umat Islam, tapi harta itu dibagi kepada semua umat Islam, tidak kepada yang ikut perang karena nggak jadi perang. Jadi itulah aturan-aturan dalam syariat ini bagaimana Islam itu menempatkan porsinya, moderasi dalam agama itu. Mulai dari akidah, ibadah, muamalah, bahkan ya dalam hal masalah wudu. Kita kan sering wudu ya. Wudu itu pernah Rasulullah mendapati seseorang sahabat yang wudunya dengan airnya terlalu kencang gitu. Pakai airnya berlebihan. Maka Rasulullah menegur, "Ma hadzal wudu?" Wudu apa ini?
Kata sahabat itu, apakah wudhu seperti ini juga salah? Kata Nabi, apakah wudhu ini disebut israf, menghambur-hamburkan air? Padahal ini dalam hal ibadah, wudhu itu ibadah. Kata Nabi, na'am, iya, walau kana ala nahrin jarin. Meskipun kamu sedang wudhunya di sungai yang mengalir airnya, tapi kalau berlebih-lebihan itu juga nggak boleh. Itu dalam hal wudhu pun kita diatur untuk apa? Moderat, sedang, tidak berlebih-lebihan. Apalagi dalam hal makan minum, tidak boleh berlebih-lebihan. Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makankah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya. Kemudian di dalam berpakaian pun diatur inda kulli masjidin inda kulli masjidin, pakailah pakaianmu sebaik-baik pakaian setiap kamu mau sholat, tapi jangan berlebih-lebihan. Pakaian saja jangan berlebih-lebihan. Khudhu zinatakum, itu ayatnya. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah pakaian terbaik ketika kita hendak melakukan sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang terakhir bahwa bagaimana Islam ini mengatur dalam kehidupan kita. Intinya apa? Bahwa konsep dalam Islam ini adalah konsep yang moderat. Moderat dari semua sisi. Maka tidak terlalu ekstrim kanan, tidak terlalu ekstrim kiri, pas di tengah-tengah. Kalau kita sudah berada di tengah-tengah, maka enak. Maka sesuai dengan ayat tadi, ya, kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Telah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Kenapa pertengahan? Karena akan menjadi saksi untuk umat-umat yang lainnya. Litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Nanti Nabi yang akan menjadi saksi untuk kita. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.